One, two, three, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di Polemik Podcast Lem Ciamik. Di sini saya Natasha dan saya tidak sendiri. Di sini ada Mbak. Halo, namaku Aura Nabila. Oke, di sini ada Mbak Aura ya. Nah, Mbak Aura ini merupakan ketua dari DPM Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya nih teman-teman. Nah, kalian pada tahu nggak sih DPM itu apa? Nanti kita tanya-tanya ke Mbak Aura ya. Oke Mbak Aura, apa kabar Mbak Aura sebelumnya? Alhamdulillah baik. Jadi lupa nanyain kabar ya. Natasha apa kabar? Alhamdulillah sehat, terlalu baik juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Mbak Aura. Oke. Kita di sini ngalir aja santai aja gitu. Oke, boleh. Oke. Sebenarnya DPM itu apa sih Kak? Oke, jadi kalau DPM sendiri itu sama halnya gitu ya. Kalau misalnya kita pas di SMA atau di sekolah kan itu ada beberapa, sebagian besar sekolah itu kan ada MPK gitu ya, di atasnya OSIS. Nah, di Universitas Islam Indonesia sendiri kita itu kan ada student government. Nah, di mana kita ini susunannya ini ada DPM-nya atau Dewan Perwakilan Mahasiswa kalau di tingkat fakultas, sedangkan kalau di tingkat universitas itu ada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa. Jadi aku di sini diamanahkan sebagai ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, seperti itu. Oke gitu. Nah, kan tadi udah perkenalin DPM tuh Dewan Perwakilan Mahasiswa ya, tingkat Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, itu FPSB ya teman-teman ya. Nah, visi misi dari DPM Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya itu apa sih Kak? Oke, nah kalau visi misi sendiri itu kan karena kami berlima gitu ya, dan pas kami mau mendaftar DPM pastinya kami mengusung visi dan misi kami masing-masing kayak gitu. Pada dasarnya visi dan misi di antara kami berlima itu sama gitu, tapi kan pasti kami harus meringkas dan harus menyatukan visi misi gitu kan. Akhirnya visi misi untuk periode saat ini, untuk visinya sendiri adalah menjadikan DPM FPSB sebagai wadah dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Nah, supaya bisa saling bersinergi, berkolaborasi, dan juga menjalankan fungsi DPM dengan jiwa rahmatan lil alamin dan berasaskan solidaritas dan kekeluargaan. Jadi harapannya adalah kami DPM FPSB bisa menjadi wadah aspirasi teman-teman mahasiswa, karena di sini kan kami diamanahkan menjadi wakil mahasiswa tingkat fakultas, seperti itu. Nah, untuk misinya sendiri, untuk mencapai visi tersebut tentunya kami perlu nih buat misi-misi yang perlu kami lakukan, seperti itu kan. Jadi kami memiliki misi yang kami rangkum menjadi 4, memiliki atau menciptakan regulasi yang efektif dan juga efisien, kemudian menciptakan kelembagaan yang merangkul keanekaragaman, karena kan kita dari 4 prodi yang berbeda gitu ya dalam satu FPSB. Jadi harapannya kita bisa nih menjadi kelembagaan yang bisa merangkul keanekaragaman tersebut. Kemudian kami juga mewadahi dan mengapresiasi aspirasi sebagai upaya meningkatkan sikap berani, inisiatif, dan aktif pada mahasiswa. Jadi harapannya kita pengen teman-teman dari FPSB sendiri bisa berani, inisiatif, dan aktif juga, seperti itu. Terus yang terakhir, menjalankan peran DPM nih. Peran DPM itu tuh apa sih? Ada legislasi, kemudian ada controlling, dan juga budgeting. Seperti itu, Natasha. Oke, jadi tadi Kak Aura udah menyampaikan ya apa sih visi misi DPM itu. Terus tadi Kak Aura juga menyampaikan nih kalau DPM itu ada 5 anggota ya Kak? Iya. 5 anggota. Nah, itu mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman semuanya, DPM itu dari siapa aja sih? Mungkin ada yang mau kenalan gitu ya. Oke, untuk DPM sendiri pada idealnya gitu ya, kalau misalnya idealnya itu sebenarnya harusnya 6, karena jadi kami itu terdiri dari, untuk susunannya gitu ya, untuk strukturalnya itu ada ketua DPM, kemudian ada sekretaris jenderal, kemudian ada komisi 1, kemudian komisi 2, komisi 3, dan juga mandatoris, seperti itu. Nah, tapi karena sumber daya mahasiswa yang kemarin mendaftar menjadi DPM periode ini, kami cuma ada 5 nih. 5 itu ada ketua DPM, sekretaris jenderal, komisi 1 dan komisi 2, serta mandatoris lem. Nah, komisi 1, oke, mungkin aku dari ketua dulu ya, Nata. Nah, kalau ketua sendiri, ketua DPM ini alhamdulillah diamanahkan kepada aku, Aura. Kemudian untuk sekretaris jenderal diamanahkan kepada Imam Khairu. Kemudian di komisi 1 dan 2 ada Givari selaku komisi 1, dan
Muhammad Husnul Nur Hadi sebagai Komisi 2. Kemudian mandatoris DPM nih atau ketua LEM itu ada Dio Andoni, seperti itu. Oke teman-teman, jadi udah dijawab nih tadi siapa aja sih DPM itu. Oke, kemudian kalau untuk job desk-nya DPM tuh ngapain aja sih Kak? Oke, mungkin tadi sempat aku singgung juga ya kalau misalnya kami itu punya fungsi gitu ya. Iya. Fungsi DPM itu yaitu legislasi, kemudian juga kan controlling, kemudian juga budgeting kayak gitu. Dan mungkin kalau job desk-nya sendiri mungkin DPM ini nggak langsung turun gitu ya, nggak langsung turun ke masyarakat atau ke mahasiswa, tapi kami berupaya menjadi wadah aspirasi, karena kan yang turun gitu atau yang bertemu langsung dengan mahasiswa tentunya dari teman-teman LEM sendiri gitu ya, dari lembaga eksekutif mahasiswa seperti itu. Jadi kami berusaha menjadi wadah nih buat teman-teman mahasiswa, karena kan kami juga sebagai dewan perwakilan gitu ya, jadi kami harapannya bisa menyuarakan suara mahasiswa khususnya di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Oke, baik. Jadi DPM itu kan sebuah organisasi ya Kak. Nah tentunya di sebuah organisasi itu dia ada atasannya dan juga ada bawahannya. Nah DPM Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya ini membawahi siapa dan berada di atasnya siapa gitu? Oke, thank you. Jadi kalau misalnya di sini aku nggak berusaha untuk mengajari ya, karena di sini sama-sama belajar gitu ya. Mungkin aku belajar dari Natasha belajar dari aku, dan kita masih sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya nanti ada kekeliruan, mohon maaf, nanti bisa banget kita cek lagi nih di pegangan-pegangan kita kayak gitu ya. Kalau misalnya kita itu ada namanya struktural KMUII atau Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Jadi yang paling atas itu ada DPM Universitas yang tadi sempat aku bilang gitu ya, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas. Nah kemudian ada garis koordinasi ke kami, ke DPM Fakultas. Nah DPM Fakultas ini memiliki garis instruksi ke lembaga eksekutif mahasiswa, kemudian juga ada garis koordinasi ke lembaga khusus. Kalau misalnya di FPSB sendiri kan lembaga khusus kita ada LPM, ada kognisi ya. Nah seperti itu sih. Terus dari LEM sendiri baru ada garis koordinasi lagi ke HMJ. Jadi seperti itu gambarannya kira-kira. Oke gitu. Terus dalam sebuah organisasi kan kita juga punya tanggung jawabnya nih Kak. Nah kalau DPM Fakultas ini tanggung jawabnya kepada siapa sih Kak? Oke, kalau tanggung jawab DPM balik lagi mungkin karena kita adalah wadah gitu ya, kan kita adalah istilahnya perwakilan mahasiswa. Jadi tentunya kita itu adalah seorang mahasiswa, berarti dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Jadi kami melakukan hal-hal dengan berpacu atau kami memiliki pedoman nih seperti garis-garis besar program kerja, kemudian ada juga pedoman-pedoman. Nah, tapi kami bertanggung jawab juga kepada para mahasiswa, karena kami kan menjadi wadah aspirasi nih buat teman-teman mahasiswa juga kayak gitu. Oke, terus gitu. Nah, tadi kan Kak Aura udah bilang nih kalau DPM Fakultas tuh ada di atasnya LEM Fakultas nih. Nah, sebenarnya DPM sama LEM tuh ada hubungan apa sih Kak? Oke, kalau misalnya DPM sama LEM itu kayak yang tadi udah sempat dibilang, itu kan ada garis instruksi gitu ya. Jadi dari DPM sendiri itu istilahnya ide dari apa yang digerakkan oleh LEM sendiri kayak gitu. Nah kayak yang tadi juga aku sempat mention gitu ya, kalau misalnya salah satu dari DPM itu adalah kan mandatoris gitu kan. Jadi delegasi dari si DPM menjadi si LEM atau ketua LEM itu kan adalah sebenarnya adalah mandatoris dari DPM itu sendiri kayak gitu. Oh gitu. Jadi yang ngasih gagasan tuh yang DPM, lalu yang menjalankan tuh yang LEM gitu ya. Betul, yang eksekutornya gitu, eksekutornya. Oke, terus kan Kak Aura nih jadi ketua DPM Fakultas Psikologi dan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya ya teman-teman. Nah, suka dukanya apa sih Kak jadi ketua DPM gitu? Oke, mungkin kalau misalnya suka duka ini lebih ke pengalamanku ya Nata, maksudnya ini apa yang aku rasain gitu kan, mungkin dari aku atau dari Nata atau dari ketua DPM yang dulu pasti berbeda-beda gitu ya apa yang dirasain. Kalau suka dukaku tentunya seperti yang teman-teman juga rasain gitu ya, kalau misalnya masuk ke organisasi tentunya itu ada mengembangkan diri kayak gitu ya. Yang aku rasain adalah aku harus mau nggak mau gitu ya istilahnya, mau nggak mau aku harus berani nih untuk mengambil peran gitu, harus berani untuk bertanggung jawab kayak gitu. Jadi aku di sini tuh juga sebenarnya kan
tidak berlatar belakang ini ya dulunya gitu, maksudnya ini adalah dunia baru menurutku gitu. Nah ini tuh menurut aku adalah bener-bener definisi dari keluar dari zona nyaman gitu. Jadi ini bener-bener keluar dari zona nyamanku, dan alhamdulillah dipercaya dan diamanahi sebagai ketua DPM gitu ya. Jadi suka dukanya adalah bisa mengenal banyak orang, bisa menambahkan relasi, dan juga kita bisa mengembangkan banyak skill nih. Salah satunya juga public speaking nih di depan kamera gitu ya, dipercaya untuk sharing gitu ya istilahnya. Jadi ini salah satunya juga sih, dan kita bisa mengenal lebih banyak orang dari teman-teman lab, kemudian DPM yang lain, kemudian juga dari dekanat-dekanat juga gitu kan. Kemudian juga kita bisa istilahnya berusaha untuk menjadi representasi kan dari mahasiswa. Jadi gimana sih caranya kita bisa bener-bener untuk praktikal gitu, Nat. Jadi kita untuk kepemimpinannya, kemudian juga kayak problem solving, itu juga dari melihat masalah itu kan harus istilahnya kita udah belajar nih, terus ini langsung praktiknya di sini gitu. Nah dukanya adalah sebenarnya mungkin bukan duka ya, lebih ke challenge-nya dari DPM itu apa. Kalau aku pribadi, karena tadi aku sempat mention aku bukan dari lingkungan ini gitu ya, jadi aku masih belajar banget nih, sama kayak kita kalau misalnya jadi mahasiswa itu kan mahasiswa baru kan kita belajar gitu ya, belajar lagi. Nah sama di sini aku tuh berusaha untuk selalu belajar lagi. Tentu pasti ada challenge-nya gitu, kayak apa ya, maksudnya ini hal baru, jadi aku harus banyak belajar, aku harus banyak baca. Jadi untuk mengambil sesuatu tuh aku masih harus belajar lagi kayak gitu, dan itu pasti manusiawi ya, kita deg-degan gitu ya kalau misalnya mengemban amanah. Nah itu yang aku rasain juga. Jadi oh ternyata gini ya rasanya diamanahi gitu dengan hal yang besar kayak gitu. Jadi berusaha untuk tetap memegang teguh apa yang kita pegang kayak gitu, dan juga bisa menjalankan sesuai dengan apa ya istilahnya goals kita tuh apa sih, niat awal kita apa gitu. Jadi berarti dari DPM ini Kak Aura merupakan hal yang baru gitu ya Kak. Nah kalau boleh tahu sebelumnya Kak Aura tuh di apa sih, atau ikut apa sih gitu sebelum di DPM ini? Oke, kalau misalnya dulu itu sebelum aku masuk ke DPM ini aku ikut organisasi ini sih, organisasi yang di bawah rektorat, kemudian juga aku ikut unit kegiatan mahasiswa. Jadi memang benar-benar yang tidak berpolitik gitu mungkin ya, gitu. Jadi pasti sebenarnya pasti beda-beda gitu ya, apa namanya, suasananya pasti beda-beda. Jadi memang sebenarnya beda-beda tuh sendiri dari dulu kayak gitu. Oke gitu. Nah kalau sekarang nih Kak, kita balik lagi ke topik DPM nih. Kan Kak Aura nih jadi ketua DPM, yang mana kita tahu tuh DPM fakultas itu merupakan organisasi paling tinggi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya nih Kak. Nah gimana sih Kak rasanya menjadi seorang ketua DPM yang selalu mungkin disorot namanya, terus sering dicari namanya, dan mungkin ya dicari itu sih, sering dipertanyakan itu, gimana sih rasanya? Oke, rasanya sebenarnya ini balik lagi ya, ini apa yang aku rasain gitu ya, jadi nggak menyamakan sama siapapun. Nah kalau yang aku rasain itu tentunya sebuah tanggung jawab besar sih, pasti tanggung jawab besar, dan juga rasanya tuh deg-degan gitu. Maksudnya deg-degan dalam artian aku harus bertanggung jawab dengan apa yang emang aku ambil, istilahnya aku sudah memilih jalan ini, insya Allah emang ini yang terbaik gitu kan. Nah rasanya adalah aku kan memang pada dasarnya gitu ya, pada awalnya aku niat untuk menjadi masuk atau join di menjadi salah satu DPM FPSB ini adalah emang ingin belajar lagi, kemudian juga mengembangkan diri, dan juga membantu atau menjadi wakil mahasiswa khususnya di FPSB untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan istilahnya. Jadi yang dulu memang sudah baik, nah saat ini kita coba meningkatkan lagi nih. Aku pengen jadi salah satu yang bisa meningkatkan kualitas dari mahasiswa FPSB, khususnya DPM FPSB itu sendiri. Jadi itu sih rasanya menjadi itu ya, pastinya kita tetap harus memegang prinsip kita. Maksudnya ya kita tetap jadi diri kita sendiri kayak gitu, tapi kita juga harus melihat nih dari lingkungan-lingkungan kita. Maksudnya kita juga tetap membuka pikiran, tetap membuka telinga kayak gitu. Nah tapi kita gimana sih caranya merumuskan keputusan-keputusan yang istilahnya kita meminimalisir resiko-resiko. Jadi rasanya alhamdulillah sih cukup
deg-degan gitu. Oke, cukup benar tapi seneng juga ya Kak, Iya, bisa nambah bener. pengalaman baru. Bener, Oke. alhamdulillah. Oh ya, sekarang Kak Aura semester berapa Kak? Sekarang alhamdulillah lagi semester 7, mohon doanya Oh ya. iya, sama saya juga ya Kak, Iya, semester semoga 7. kita lancar ya. Kak. Amin amin ya Allah, amin gitu. Nah kan kita udah semester akhir nih Kak, udah tingkat akhir. Terus ada juga kita berada di sebuah organisasi. Tentunya kita harus memanajemen waktu dengan baik gitu ya Kak, biar kita tuh kuliahnya jalan, organisasinya juga jalan. Nah mungkin mungkin dari Kak Aura nih bisa bagi tips gimana sih caranya memanajemen waktu ala Kak Aura. Oke, thank you Nata. Jadi kalau dari aku pribadi, kita harus tahu tanggung jawab kita dulu gitu ya. Kalau misalnya kita kan kuliah ini kan adalah tanggung jawab kepada orang tua. Walaupun kita mungkin ada yang pakai biaya sendiri untuk berkuliah, tapi kan pada dasarnya kita diamanahkan atau dipercaya untuk berkuliah di sini kayak gitu. Jadi istilahnya itu adalah prioritas utama kita gitu. Nah kalau misalnya organisasi, UKM dan lain sebagainya itu kan adalah pilihan kita. Kita yang mendaftar, kita yang diterima kayak gitu. Jadi itu adalah tanggung jawab kita kepada kita, dan resiko-resikonya itu sudah mengikuti gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita udah tahu nih resikonya. Salah satunya adalah kita harus mau membagi waktu kan kayak gitu. Nah untuk tips dan trik sendiri kalau dari aku, tentunya kalau misalnya idealnya gitu ya, idealnya adalah kita membuat skala prioritas gitu ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan kayak gitu. Nah apakah aku udah menjalankan? Belum, karena aku masih belajar. Balik lagi aku masih belajar. Kemudian yang aku lakukan adalah aku berusaha untuk fokus gitu. Jadi misalnya lagi kuliah ya aku berkuliah gitu. Jadi nggak perlu megang yang lain kayak gitu. Atau mungkin pasti kepikiran, tapi kita harus paksakan untuk tetap fokus. Kita mendengarkan, kita juga mencatat supaya kita nggak usah ngulang 2 kali gitu. Biar kita ketika selesai kelas kita tinggal nginget-nginget ulang aja. Jadi kita nggak perlu belajar ulang dari awal kayak gitu kan. Nah ketika kegiatan, misalnya ketika DPM ya kita juga fokus kayak gitu. Jadi kita menjalankan tugas kita juga berusaha semaksimal mungkin kayak gitu kan. Tentunya pasti ada ini ya, maksudnya ada waktu yang nggak bisa nih, misalnya kayak harusnya aku nih udah kayak gini, harusnya aku udah kayak gini, cuma kan pasti ada aja gitu kan yang belum bisa. Nah itu balik lagi kita perlu merefleksikan, kita perlu mengevaluasi, dan kita perlu ya udah nggak apa-apa, karena kan tentunya kita juga perlu ini ya, istilahnya kita harus tahu nih kalau misalnya gak semua yang kita rencanakan bakal berjalan mulus kayak gitu. Jadi ya udah oke, nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin, bukan yang leha-leha terus kita ngerasa kayak kok nggak jalan ya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah berusaha dan ternyata waktunya belum pas, itu balik lagi kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, fokus, menyusun skala prioritas, dan juga kita bisa ini asertif atau win-win solution. Jadi kita jangan lagi sibuk terus kita ayo pergi gitu, jangan kayak gitu. Gitu Neta. Oke nih teman-teman, jadi podcast kali ini bersama Mbak Aura sebagai Ketua DPM Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya udah selesai nih teman-teman. Mungkin dari Mbak Aura sebelum mengakhiri podcast ini ada closing statement gitu. Oke, kalau dari aku pesan untuk kita semua gitu ya, untuk aku dan juga teman-teman, jangan mengharapkan semuanya bisa jadi lebih mudah, tapi berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik. Jadi do everything for yourself, future self gitu ya. Jadi kita lakuin apapun saat ini dan berharap atau kita berusaha untuk bisa di suatu saat nanti kita berterima kasih. Oh terima kasih diriku udah berani untuk mengambil keputusan ini. Oh terima kasih diriku. Jadi berusaha untuk bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar gitu. Oke teman-teman, mungkin tadi saya menyambung dari quotes-nya Mbak Aura nih ya. Jadi setiap apa yang kita lakuin sekarang itu bakal bermanfaat nanti di kemudian hari. Jadi jangan pernah menyesal atas apapun yang telah kita ambil. Pasti dari apa yang kita ambil itu ada hikmahnya tersendiri. Oke teman-teman, terima kasih atas seluruh perhatian yang telah diberikan. Kami dari Polemik Podcast Lem Ciamik pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi, dan kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.